Ya, Bisa disampaikan dua masa aksi ini terdata dari PMJ dari mana, kemudian mungkin ada informasi aspirasi yang mereka sampaikan dan upaya preventif dari kepolisian agar menjaga agar demo tidak ricuh. ya, ya. Dari beberapa masa aksi itu sudah berkomunikasi ya. Ini adalah satu tauladan yang baik ya. Dan beberapa aksi sebelumnya juga dilakukan pemberitahuan oleh beberapa saudara-saudara kami. Kegiatan imbauan penangkalan ya dalam cara bertindak atau upaya kepolisian namanya preemptif. Preemptif itu menangkal. Itu diawali atau dimulai saat ada pemberitahuan itu. Ada pemberitahuan. Jadi ada penanggung jawabnya datang, korlapnya datang ke kantor kepolisian, kemudian komunikasi dengan kami, menjelaskan yang saya sampaikan tadi. Berapa jumlahnya, pakaiannya apa, atributnya apa, startnya dari mana, titik kumpulnya di mana. Terus kemudian kami juga memberikan imbauan-imbauan agar dalam penyampaian mematuhi aturan, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, menjaga norma sopan santun dan lain sebagainya. Itulah komunikasi upaya-upaya preemptif supaya hak dari saudara-saudara kami bisa tersalurkan. Kemudian kami juga memberikan pelayanan yang terbaik secara humanis. Itu. Ya, nanti kami pastikan ya, ada beberapa saudara-saudara kami. Oke? Baik, dalam waktu dekat itu akan dirilis ya, akan dirilis oleh penyidik. Saat ini penyidik terus melakukan pendalaman. Penyidikan itu dilaksanakan secara hati-hati, secara cermat. Ada SOP-nya, ada aturannya, harus proporsional, harus profesional. Di sisi lain juga transparan dan akuntabel. Jadi saat ini penyidik masih terus bekerja. Dalam waktu dekat ya akan dilaksanakan rilis. Apakah motifnya sudah diketahui? Ya, nanti ini terus didalami, dipastikan ya, disesuaikan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, saksi yang satu dengan tersangka, tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, tersangka dengan barang bukti, tersangka dengan TKP, saksi dengan TKP, semuanya dicocokkan. Sehingga ceritanya menjadi utuh. Ya, penyidikan adalah kegiatan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang peristiwa pidana guna menemukan siapa yang patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Jadi sekarang tahap proses penyidikan. Sudah penyidikan karena sudah ada beberapa tersangka yang dilakukan penahanan ya. Bapak izin terkait dengan waktu nanti rilisan dan waktu dekat itu. Iya, dalam waktu akan disampaikan, akan diinfokan kepada teman-teman ya, akan diundang. Tentang posko pengaduan Pak tadi. Baik, terkait dengan posko pengaduan orang hilang, dalam beberapa hari terakhir atau sejak minggu lalu, Polda Metro Jaya telah membuka posko pengaduan orang hilang. Posko tersebut berada di Gedung Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya di Aula Satya H. Prabu. Jadi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 55, ya Jakarta Selatan, di sekitar Semanggi. Itu ada gedung Direktorat Reskrim. Kenapa dibentuk posko ini? Posko ini dibentuk, ini merupakan atensi dari pimpinan, Bapak Kapolda Metro Jaya, mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga atau sedang mencari keberadaan keluarganya yang belum ditemukan sampai dengan saat ini, maka kami sebagai personil Polda Metro Jaya harus mindsetnya itu adalah ini orang yang hilang adalah saudara kita juga, saudara kami. Sehingga kesiapsiagaan Polda Metro Jaya dalam hal ini membentuk posko pengaduan itu 24 jam.
24 jam. Nomor hotline-nya ada 0812 8559 9191. Ya, kami ulangi 0812 8559 9191. Posko ini siap menerima laporan dari masyarakat yang merasa kehilangan keluarga. Ini untuk langkah proaktif dan humanis dari Polda Metro Jaya agar masyarakat bisa langsung mengetahui, dan kami mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyampaikan ini ke masyarakat nantinya, dan beberapa hari kemarin sudah juga disampaikan. Kemudian posko ini juga tidak hanya menerima laporan, tetapi juga Betadine Salut Antiseptik, tanpa alkohol, tanpa perih, bantu atasi luka dengan cepat. Kepada masyarakat tentang hasil temuan terkait korban dan hasil identifikasi, sehingga posko ini diharapkan betul-betul dapat mempercepat proses pencarian orang hilang dan dapat mempercepat memberikan kepastian kepada keluarga, orang tua, yang saudara, anak, dan kerabatnya hilang. Ya, ini upaya yang sangat sungguh-sungguh dan serius dari Polda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian posko ini juga berkoordinasi dengan stakeholders, ya, stakeholder terkait, ya, antara lain Komnas HAM, kemudian Pemprov, kemudian rekan-rekan dari stakeholder lainnya. Silakan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait pengaduan orang hilang bisa menghubungi nomor tadi yang kami sebutkan, ya. Sudah ada sampai sekarang Pak laporan orang yang mengadu hilang dan juga langkah ke depannya antisipasi terkait dengan laporan tersebut. Iya. Sampai dengan saat ini, siang hari ini ya, jam 10:15, tidak ada, ya, atau belum ada laporan yang kami terima terkait dengan orang hilang. Silakan bagi masyarakat yang merasa ada keluarganya yang keluarga ini mendapat informasi anaknya, keluarganya hilang di wilayah hukum Polda Metro Jaya, jangan ragu untuk melapor. Kami akan bantu untuk mencari, menelusuri. Pak Kadis izin soal Dan Petrus, sejauh ini penyelidikan dan penyidikannya sudah sampai mana? Penyidikan, ya, sudah tahap penyidikan. Masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya. Penyidikan ini betul-betul fokus dan mendalam, ya. Itu sudah merupakan komitmen dari Bapak Kapolda Metro Jaya, komitmen akan mengusut tuntas. Saudara, berikut tadi baru saja kita simak pernyataan dari Polda Metro Jaya terkait dengan pembentukan posko orang hilang terkait dengan demo di Jakarta beberapa saat lalu. Dan saudara, terkait dengan macetnya